sumuran. Iya. Oh apa lagi tuh? Nggak di atas. Kayak apa? Siapa yang datang? Hah? Siapa yang datang? Kan aku nih rajin. Aku nggak ada janji aku di rumah. Males tuh. Sih. Gimana? Aku dapat nanya sih kemarin. Iya. Jadi kasih tau kamu. Ya, pas dia ulang tahun, aku tuh cuma ngucapin birthday aja. Terus habis gitu dia. Oh dia ulang tahun kapan? Loh, serius kamu nggak tahu? Oktober. Seminggu yang lalu, Aku ucapin nggak ya? tanggal 25. Halo kok. Aku di Partur. Ayo kita rayakan aja. Itu terus gara-gara itu dah jadi ngobrolnya ngalur ngidul malah. Kita baru dia yang ngomong gara-gara ngalur ngidul itu ada yang ngomong. Gue mau ngomong, gitu. Gue mau ngomong tapi lu jangan disinggung ya, dia bilang gitu. Sebenarnya lu memang agak susah didodol, dia bilang gitu karena ada yang terus dia nanya, sorry ya, dia bilang gitu, ada nggak yang pernah tersinggung sama lu waktu zaman nyokap lu masih ada? Dia bilang gitu, mungkin kayak dari segi fisik atau segi materi apa kayak dia ngomong gitu sampai orangnya sakit hati dan nyumpain lu kayak Nyumpain seolah sih nyumpain dia doa. tapi emang nyumpain sis Oh nyumpain juga. memang nyumpain sis terus Berarti combo ya nyumpain sama doa. emang doa Yang aku dengar cuma doanya dia kayak kurang ajar banget, jahat banget gitu. Dia bilang sama Tuhan kok dia tuh merasa terhina sekali, dia sakit hati sekali, dan dia tuh bilang sama Tuhan pokoknya ya intinya dia tuh pengen lihat keadilan Tuhan bakal gimana sih. oh ya oh sampai segitunya oh my god gila tapi kok 2022 dia sempat ngajak aku ketemu ya jadi kan Mau ngecek kali. ngajak aku ketemu sih cuma Kamu tau dia nyumpain kamu? loh dia terang-terangan jadi gini loh ceritanya maksudnya itu aku kan 2 tahun sama dia terus habis gitu memang Bukan cowok yang waktu tuh mantanmu yang gak gendut tuh bukan kan? Bukan kan beda soalnya agak kurus aku lihat kayak kacamata. yang ini yang agak gendut tuh masih lebih duluan juga mama masih ada tapi kan dia baik-baik aja ya sama aku Emang dia agak gila aja sih sebetulnya. dan memang dia orangnya kasar sih Yang agak gendut ini. bukan yang ini. yang kacamatanya orangnya kasar Ya emang sih. kasar banget ngomongnya kasar terus gitu kayak ya kan kita mesti kayak mamiku ngomong setidaknya lu sama kaki ada dong yang satu diharapin apa baiknya kah bisa kerja kah materinya kah ganteng kah gitu loh setidaknya ada satu yang kamu harapin. Benar. Sama dia tuh nggak ada semua kenapa lu mau gitu loh tapi mamiku takut kayak gara-gara yang awal yang ganteng itu dia yang mutus, dia yang kayak kejerin, jadi aku kayak nggak jadi kawin, jadi dia ngerasa kayak nanti kalau gua larang lagi, lu beneran gak nikah lagi, gitu loh. Jadi mamiku tuh kayak udah setengah kayak gitu, tapi semakin kesini kan aku semakin kayak sadar gitu loh. Waktu mamiku nggak ada sis, dia berani ngomong gini loh sis, bener-bener itu bener-bener pas baru hari bener-bener nggak ada nih sis. Itu udah putus. Belum, tapi dia udah ngomongnya tuh ada akiku kan di sini, terus dia bilang dia udah ngomong pokoknya lu udah makan belum? Kan baru aja meninggal lu udah makan belum? Ntar aja makan dulu ya ntar aja lu jangan gak punya otak ya dia bilang gitu yang hidup harus tetap hidup jangan kayak orang bego deh kayak Di depan keluarga mereka. ada akiku dengar begitu marah dong maksudnya kayak gini loh dia aja belum nikah udah ngomong kayak gitu gimana lu nikah gitu ya, coba lu pikirin apa semuanya kayak gitu terus aku pulang ke cerita Januari Februari gitu aku pulang ke terus aku kan sibuk sis aku sibuk jadi aku tuh ada kayak nggak hubungin dia sama sekali maksudnya kayak sibuk gitu loh Ya, terus jadi dia telepon aku suka nggak angkat apa segala macam terus dia ngamuk lu tuh lebih milih gimana kira gini nih kesempatan aku deh bisa mutusin nih gitu emang pengen putus udah mulai akhirnya nggak betah gitu loh kayak tapi kan kayak nggak ada kesempatan untuk mutusin apa ya gitu loh akhirnya kayak ada kesempatan nih gue bisa putusin nih gitu loh jadi aku kayak mengangkat itu sebagai suatu perkara supaya gue bisa putusin nah orangnya kan kayak gitu ya jadi dia dari mulai ngebaikin marah ngebaikin aku marah lagi ngebaikin aku marah
mutusin itu gitu. Jadi kayak Allah baik, terus aku nggak mau kan, terus Iya. nggak mau, Marah jadi ya. dia marah dia nggak mau, marah lagi sampai dia ngomong. Dan aku juga inget sih apa yang dia ngomong tuh aku inget banget. Kayak dia ngomong, gue ini orang yang mau nikahin lu dari awal dan lu pengen nikah, tapi ketika gue pengen nikahin lu malah putusin gue, lu gila ya. Nah itu aku ingat itu satu. Terus gue bilang sampai kapanpun tidak akan ada cowok yang nikahin lu, mereka semua cuma akan main-main doang. Nah itu sumpahnya dia. Sempat tuh aku gara-gara itu sih aku sempat balik lagi, maksudnya bukan balik sih, aku sempat nomor telepon teman baikku, aku bilang aku sumpahin gue balik lagi ya, thank you loh. Berpikir untuk itu. Bos Siska, pede banget gue. Pede banget gue. Gak mungkin ya suami orang ngambilin gue gitu. Enggak. Mohon maaf ya. Kok pede banget lu masa suami orang ngambilin orang. Kurang ajar. Jangan. Sorry kok. Ya udah gitu ceritanya. Terus begitu jadi Tapi nggak balik lagi. karena temanku bilang, Ren lu nggak usah takut, Tuhan kita tuh jauh lebih besar daripada itu gitu kan. Dia bilang jadi lu nggak usah takut gitu. Jadi tapi aku kan juga kayak ya udah deh, ya udah lah mungkin lah gitu, karena dia temanku ngomongnya masuk akal. Cuma nyokap lu yang bisa ngutuk lu, cuma kekuatan nyokap yang karena ngelahirin lu yang bisa ngutuk lu gitu maksudnya. Di luar itu mereka semua kayak nggak punya kuasa gitu maksudnya, dia bilang gitu. Jadi iya, jadi aku anggap cengli ya, masuk akal. Ya udah terus sis, cuma kan polanya ini setelah dari dia, polanya ini agak berulang. Jadi kayak semakin kita baik-baik saja, tapi kayak ada suatu celah yang nggak masuk akal sehingga aku putus berkali-kali gitu. Setiap putus aku jadi ingat sumpahnya ya, tiap putus apa jadi sumpahnya ya. Tapi kayak berusaha berpositif thinking, mencoba lagi untuk pacaran lagi, terus habis gitu kayak kesana lagi. Dan aku sudah pernah pergi ke tarot kayak gitu-gitu, bukan ke tarot ya, kayak dia juga sama, dia mengaku ini bapak apa segala macam, bisa apa namanya, bisa melepas kutu kepala segala macam kayak gitu-gitu. Pergi ke sana, dia bilang dia bisa melepasin kutu, terus habis gitu dia bilang disuruh ngasih makanan apa segala macam, karena kan itu dari alamnya, kutuk biar kembali lagi ke alam kayak gitu-gitu. Itu satu, udah aku lakuin kayak gitu kan. Terus anak siapapun pokoknya yang penting, tapi dia ngasih jumlahnya sih, aku lupa berapa. Aku kasih itu makanan gitu. Terus yang kedua kali didoain sama pendeta benar-benar gitu. Doa pelepasan dalam arti kayak aku harus mengampuni siapapun yang nyakitin aku, kepahitan dimanapun segala macam kayak gitu. Tapi kepahitannya belum lepas. Aku aja kamu masih ada kepahitan. Ke mama papa juga, ke mama papa sih lebih bukan ke kepahitan, ada rasa bersalah yang cukup gede, ada amarah yang cukup besar juga, hal-hal yang nggak bisa diungkapkan selama ini itu ada rasa kesel sih masih yang dari dulu ya, tapi rasa bersalah yang lebih besar, ada rasa kecewa juga. Hukum sih amarahnya gitu, sering berantem, sering negative thinking ya, dan sering dicuekin. Ya banyak kecewa sih aku Koko. Cuma ya ini tidak gampang kan. Tapi dari waktu yang mulai pelepasan itu, aku sudah mendoakan Koko terus. Dan memang semenjak kita pisah toko ini sudah semakin lebih baik, walaupun tidak baik-baik banget. Kayak hari ini aku yang kalian gini doang. Perkara simpel sis, perkara simpel doang. Tadi teman-teman datang kasih surprise. Terus aku kan cuma ngomong gini doang ya sis, kok kamu kan nggak ngasih kado, fotoin kita ya, ngerti nggak? No hard feeling, no nggak, itu omongan itu coplos gitu aja. Kok kamu nggak usah, maksud aku kamu nggak usah kasih kado, tapi tolongin foto aku doang ya, gitu dong. Itu bercanda maksudnya. Tapi dia tersinggung sis, panjang nggak sis? Dia bilang, lu ngomong kayak gitu depan teman-teman lu, emang lu pantas? Dia bilang gitu. Dan gue udah lagi nyiapin kado, dia bilang gitu. Dan gue nyiapin kado, udahlah, ya udah, tapi ini udah kado ya, segala macam. Terus aku tuh gini, gue nggak ada maksud apapun, tapi kok lu selalu begitu sih sama gue? Kenapa gue tuh kayak depres gitu loh? Kalau Koko lebih kayak, kenapa gue tuh selalu kayak depres? Padahal gue cuma punya lu. Dan dia orang yang kayak menjudge aku kayak, lu
tuh orang yang tidak bersungguh-sungguh sama Tuhan, jadi Dia bersungguh-sungguh. berkat lu akan dia Emang merasa orang dia bersungguh-sungguh? dia merasa iya, dia sudah ngasih waktu sama Tuhan segala macam kayak gitu-gitu loh sis. Dia merasa pokoknya dia kayak yang jadi aku nggak sebenarnya tolong dong jangan ngejudge gitu loh, jangan ngejudge. Mungkin aku nggak sempurna sama Tuhan, mungkin juga iya memang Nggak ada sih orang yang sempurna sama Tuhan. Dalam ibadah kita ya selalu kurang aja. Tapi kan bukan penghakiman tugasnya dia. benar gitu loh sis maksudku. Tapi dia tuh kayak suka menghakimi, kayak saya bilang, dia sampai bilang gini sis, gue nggak bisa kerja sama lu karena lu orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam Tuhan, jadi berkat gue akan terhalang. Iya. Di situ di situ aku ngerasa sakit sis gitu loh. Kepahitanmu banyak sih. Kamu ngerasa kayak kenapa kamu nggak diterima dengan apa adanya? Kenapa kamu nggak pernah didengerin? Kenapa kamu tuh nggak pernah dianggap? Itu sih yang kamu rasain. Kalau menurutku ya. Kenapa kayak kamu tuh nggak pernah sih kayak kita tuh bisa ngomong dengan baik? Iya. One by one, maksudnya Iya. dengerin lah gue juga gitu. Iya. Itu sih. Jadi kepahitan tuh masih ada. Kalau masalah tutupnya dia itu ya yang waktu itu saya udah sampai sih apa ya minta maaf aja sama dia. Tapi kamu juga doa sama Tuhan. Kalau memang ada perbuatanmu yang salah, yang kiranya mungkin itu menyakiti orang lain, ya minta pengampunan sama Tuhan. Masalah jodoh itu ada, bukannya nggak ada. Cuman kan ada banyak hal juga yang harus dipersiapkan ya. Kadang-kadang kita berpikir jodoh itu karena umur kita, ya kan? Ini umur 37, gimana nih lagi 40 dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu juga belum siap, kamu pribadi belum siap loh. Kamu lagi juga tanya. masih banyak belum. Aku lagi tanya ke Tuhan itu juga sama. Memang jadi selama ini aku bilang kalau juga baru kemarin kan aku cerita sama selama ini baru per April itu loh, jadi baru putus terakhir ini kayak aku baru menyadari kayak setiap yang aku rasa berkat Tuhan itu kalau ada dari laki gitu, laki. Jadi kayak aku pergi traveling sama laki itu baru kayaknya happy gitu. Karena sebenarnya kamu kan memerlukan kasih sayang. Iya. Dulu juga sama orang tua ada, tapi bukan yang mendapatkan perhatian gitu. Lebih banyak yang dengerin omelan, teguran. Gak pernah ada orang yang benar-benar bisa ngobrol, ngertiin kamu seutuhnya menurut kamu. Dan ketika kamu punya pacar kan ada yang kasih perhatian, ada yang ngobrol. Maksudnya teman ketika kamu ngobrol dia mau nemenin. Ya itu. Cuma perlu sebenarnya memang aku tuh demennya kayak ditemenin, dengerin, temenin kayak gitu aja. Ya Gitu. karena itu yang kurang. Iya, kayaknya dan bahkan itu udah kayak orang kehausan ya. Benar ya? Karena ya kamu ngerasa nggak pernah ada orang yang benar-benar ada untuk kamu dari kecil. Ya, Kalau hukum juga punya kepahitan sendiri. Sejak kecilnya juga dia ada rasa jealous yang gede. Jadinya kalau kamu nggak ekspektasi dia bakal bisa tiba-tiba jadi dewasa gitu ya. jelasnya sama siapa? Kamu Karena dari kecil kan dipesannya dia dede, jaga dede gitu. Terus dia juga ada ngerasa orang tuamu perhatiannya terbagi. Terus dia melihat kayak papa mama lebih care-nya sama kamu. Mungkin karena dia laki kan, jadi kan kayak nggak boleh gitu sih, kayak mami tuh si sekarang tuh kesayangannya mami gitu. Tapi kalau di mata kita tetap aja mami kita tuh gila-gilanya sama pupuk kita. iya, justru aku juga ngerasa kesayangannya Koko. Aku juga bilang gitu sama mami, itu dia sayang banget sama mami. Cuman kadang-kadang mami tuh gini ya, kalau mamiku ya dia tuh membandingkan sama aku. Lihat tuh adikku tuh gini-gini. Aku tuh marah sama mami. Mami jangan bikin hubungan aku sama Koko tuh rusak ya. Aku sama Koko tuh benar-benar dekat gitu. Saya dekat dalam artian kita kalau ketemu ngobrol, main bisa lah gitu ya. Dan mami tuh selalu bilang kamu lihat adikmu jangan sampai dia taruh beban di hatinya dia nih gara-gara ngeliat aku. Tiap kali dia ngeliat aku jadinya aku harus jadi kayak dia dan dia jadi benci gitu. Koko tuh justru ya, secara karakter ya hatinya itu lebih tulus sebetulnya. Koko nggak pernah berpikir mau ada taktik apa-apa. Aku mengakui bahwa kalau aku tuh pasti bisa kayak ngasih tahu dia jangan ya orang begitu loh, orang begitu loh. Tuh nggak lempeng aja semua orang bilang baik. Ya belum agak belum sih. Aku bilang dari itu belum temen udah jabatin kamu, temen udah ngerjain kamu. Masih kamu temenin aku bilang. Tapi dia orang tulus berarti kan? Iya, ya karena dia terlalu tulus belum kan untuk bilang Koko tuh tulus nih Koko tuh apa dia tuh emang mami tuh maksudnya
cerdiklah kamu juga gitu loh. Kita kan kok firman kan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Gue bilang tulus doang, cerdiknya nggak dipakai gitu. Yang gitu goblok tuh kita ngomong, itu goblok apa ya? Udah tahu sih ini giniin kamu sih, giniin kamu, dia tuh kesel bentak, ya udahlah. Nanti aku tanya, kamu masih bergaul sama siapa? Masih. Kenapa? Kan dia ya adalah sesuatu yang aku bilang menggugel kalau bisa jangan deket sama dia gitu loh. Ya gimana dong orang namanya temen sih gitu. Jadi aku bilang sama orang tuh ada kelebihannya masing-masing. Gitu. Jadi mungkin tolong jangan bandingin aku, dari situ mamiku stop ya. Kalau nggak dulu tuh terus gitu. Adik sangat kenal kamu. Buat kok aku terima aja jadi nggak baik. Ketika dia marah dia pasti ngomongin kayak gini. Mami itu kan nggak kesayangan kamu, tidak kesayangan. Ya itu yang dirasain waktu itu. Padahal aku juga ngerasain begitu. Benar kan? Juga merasa kayak mami apa sih kuku. Iya. Jadi aku tuh kayak kemarin kan ada orang konsul gitu soal anak. Dia nanya kenapa kok anak saya kok seperti itu. Yang sama kasusnya kayak kita. Jadi semua anak itu kan merasa orang tuanya nggak adil. Apalagi kalau cara menyelesaikan masalahnya, misalnya Cece berantem masih pukul nih, bukan dua-duanya didudukin. Maminya ngomong ke Cece udah lama-lama gitu. Apa kok ngomong udah lama-lama gitu. Kamu tahu nggak mamimu ngomong gitu ke kuku kan enggak? Jadi kan kamu nggak cuma kamu doang sih. Nah itu sering kali kejadian. Dan si kuku tuh menilainya kayak bisa akibat efek dimanjain. Hidup seenak-enaknya, semau-maunya. Nah itu penilaiannya dia. Kan dia nggak benar-benar tahu gitu loh dalamnya. Jadi aku bilang sih miskomunikasi aja sih. Dia juga udah dengan kepahitan dan lukanya dia sendiri. Ya kita nggak bisa ekspektasi. Tapi aku tahu dia sayang. Maksudnya sayangnya sayang. Karena banyak banget yang kayak, iya banyak banget yang kayak, aku ngerasa lah kayak apa-apa tuh kayak gini apa segala macam. Aku tahu dia masih kayak banyak melindungi, aku tahu gitu. Cuman Caranya penyampaiannya benar-benar yang bikin aku tuh kayak nggak terima banget jadinya gitu loh. Kayak aku juga nggak pernah ngarep jadinya kayak udah. Jadi aku juga ngerasa kadang-kadang suka ngerasa aku sendiri di dunia ini sih. Karena kan apa-apa udah nggak ada. Ya jadi kayak itu semakin aus lagi kayak aduh Tuhan kok mau minta jodoh aja susah banget sih gitu, orang yang cuma mau nemenin. Tapi ketika ditanya lagi maksudnya kayak belakangan ini jadi kayak merasa ngelihat sana sini pernikahan kayak gimana tuh aku jadi kayak belum tentu nikah gue jadi akan lebih baik ya gitu. Kalau kamu nggak beresin dirimu juga, kamu kan juga punya kepahitan dalam pernikahan. Walaupun kamu belum nikah ya, dulu kamu berapa kali ngeliat pernikahan mama papi kan ya ada beberapa hal lah gitu ya. Dan kamu ingat loh, ada timbul kekhawatiran juga, sebenarnya ketakutan. Terus nanti teman-teman yang lain, ya itu juga beresin sih. Kita tuh bogel, oktav, album, kita masuk pernikahan tanpa mengerti bahwa kita harus beresin diri kita. Dan memang tahun-tahun awal pernikahan itu kan, kalau orang bilang 1 tahun pertama honeymoon, oh enggak, aku geger dulu. Aku dengan karakterku yang keras, dengan luka batin, dia juga lebih keras dan lebih banyak luka batinnya lagi. padahal kan udah lebih dewasa jauh sih. Pemikiran boleh dewasahan deh. Bisa gitu juga ya. Ini luka batin di masa kecil aja. Secara pemikiran dewasa nggak bohong. Tapi kalau udah masuk ke karakter yang kita bilang soal hati, ya susah. Makanya sebaiknya pemulihan luka batin. Kamu kan, ya cukup lama sih udah berdoa untuk dibukain jalan jodoh. Dan setidaknya Tuhan kasih tahu deh ini tuh kenapa aku sampai kayak gini. Ya. Dan lagi kayaknya memang hari ini tuh udah yang gak ngeluh lagi, udah yang kayak justru di saat aku bilang sama setelah aku tahu kayak setelah yang April tuh aku tahu kayak aku bilang tobat Tuhan, aku nggak akan cari tahu lagi, nggak akan pergi ke tarot lagi, aku nggak akan mau mencari tahu lagi. Dosa sih ketaruh. Iya, jadi kayak aku bertobat, maksudnya aku bilang udahlah, aku udah lepas. Maksudnya ini udah di saat yang kayak cuma kayak aku tuh cuma bilang sama Tuhan, aku tuh mau nikah ya. Tapi kalau Tuhan bilang yang terbaik tuh kalau Rendang dan nikah, udah ikhlas. Jadi kayak aku tuh ikhlas aja sih. Kadang-kadang urusan itu tuh ya, semakin kita mau genggam itu, kayak kita mau terus, gue mau benjam, gue mau nikah, gue malah nggak dapet. Semakin jauh, karena Tuhan tuh ini, aku fokus ke aku. Apa ya? Percaya dengan waktu, percaya dengan pilihan Tuhan. Semakin kita ngotot ngejar yang kita mau, materi lah,
pasangan, anak gitu, biasanya makin jauh. Dan semua orang tuh terima berkat Tuhan, itu ikhlas. Terus makanya aku kaget sis, Bilang gitu. maksudnya kan aku kaget kayak aku bilang gini ke dia, kok lu ngomong kayak gini kayak tukang ramal? Gue bilang gitu dong, gitu kan, karena aku nggak pernah cerita sih sama dia. Terus dia bilang ada orang yang ngomong sama aku, tambahan lu lagi dong, gitu. Terus aku bilang, So misterius. terus gitu, terus tau nggak? Aku taunya gara-gara dia ngomong apa? Dia ngomong gini kan, tunggu, aku tanya orangnya. Itu jam 11 malam sih. Dia bilang, tunggu aku tanya orangnya. Tunggu ya, dia belum balas. Dia ngomong gitu, coba ya gue tanya ya, gitu-gitu kan. Terus aku gini, jam 11 malam, siapa yang di chat? Sementara aku tahu nih, ini orangnya temennya gak banyak. Temennya cuma kamu. Yang tiga itu aja kayaknya. Ya aku gak tahu siapa lagi yang berikutnya ya. Teman-temannya kan ada juga yang waktu zaman dia kerja ada tuh kayak Aku nggak pernah ketemu. asal kita yang di chat malam-malam kan nggak mungkin gitu loh, ngerti nggak? Terus aku gini, this is Sky. Aku udah gitu langsung, this is Sky. Lah kok lu bisa mikir gua juga? Siapa lagi? Siapa lagi sis? Lah kan masih banyak. Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin sis. Kayaknya nggak mungkin. Nggak tahu, feeling aku lebih kayak aku sendiri udah ngomong Siska ya. Terus aku bilang ini Siska yang ngomong ya. Nggak jawab sama dia. Lu tahu? Udah gitu. Awalnya juga gue nggak percaya. Kayak gitu-gitu dia ngomong gitu kan. Lu pikir aja kita sama-sama gede bareng yang pecicilan bareng. Udah gitu-gitu kan. Tapi nggak gimana? Percaya nggak percaya? Terus aku bilang wah ini sih gue percaya. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Terus aku langsung gini tuh. Ya dibalik omongan itu sama itu gini. Tuhan, saat gue nggak nanya nih, kenapa lu bisa ngomong setiap dari orang? Bener? Terus dia ngomongnya gini lagi apa? Gue udah tahu ini dari setahun yang lalu, tapi gue diem. Kan ngobrol ceritanya dari aku kayak waktu aku mulai terbuka karunianya itu kan kayak nasihatin mereka berdua lah gitu kan harus gimana gitu. Terus lagi ngobrol-ngobrol itu kan kayak yang bilang ya mereka dulu itu dulu pernah itu gua karena waktu kayak gitu tuh ada kurban darah yang terjadi lah gitu ya, ada kurban darah yang terjadi tanpa disadari. Istilahnya cuma nemenin dia kecipratan, ya kok bodoh-bodohin dia. Terus aku udah nggak usah teman dia tuh masih suka yang begitu-begitu. Awas lu ikut lagi gitu ya. Terus ya udah mandi kebersihan, udah lebih bagus lagi badannya gitu kan. Juga kan dia dari bapaknya kan ada turunan gitu. Terus ngobrol-ngobrol ya karena dia care kali ya, dia nanya kalau gimana. Terus dia bilang kalau dulu pernah ada ya istilahnya kalau itu tuh tersinggung, ada kata-kata juga yang keluar tuh tentang materi sih. Yang dia ngerasa ya, dia nggak ngerasa nggak cakep sih, dia cuma ngerasa kurang secara materi gitu. Jadi dia tersinggung, gue bilang gitu. Terus dia bilang, cuman gimana mau saya bilang ya gimana kalau orang yang kagak nanya, bisa kita ngomong kan gitu. Sebenarnya ngomong aja. Ya mungkin kan waktu itu belum ini. Aku sampai bilang gini ke lu tuh teman SMP gue, teman sebangku, ngerti nggak sih, teman semakan seminum gitu. Lu gila-gila gitu. Enggak, maksudnya kan nggak ada no hard feeling di antara kita. Ngomong tuh selalu belak-belakan, bukan tipe yang kayak harus ngomong halus-halus kayak ketemu cuma bacot basa-basi gitu. Bukan, kita bukan temenan yang kayak gitu loh sis gitu loh. Jadi aku bilang kenapa lu begini nahan 1 tahun. Kalau enggak kan gue lebih ini cepet kali ya. Tapi terus habis itu ada yang ngomong iya, terus habis itu aku ngomong lagi tapi nggak ada yang terlalu cepat, nggak ada yang terlalu cepet. Gue bilang gitu, nggak ada yang terlalu ini benar-benar. Tapi lucu ya, saat gue nggak nyari gue dikasih tahu. Berarti kayak aku tuh lebih nggak ngerasa Tuhan tuh bisa ngomong melalui kamu sis, bukan ya lewat dulu ya, melalui kamu. Kayaknya Tuhan melihat patternnya, ayo lu penaruh. Enggak, itu udah lama juga sih. Itu udah lama juga aku tinggalin Harus gitu. pertobatan sih, karena kan ikatan itu kan ada. Kalau di firman Tuhan ikatan itu kan turun ke 4 turunan. Ya dulu mama itu juga pernah nanya-nanya ke orang yang bisa. Iya, itu juga. Dia sering. Ya, Karena bener-bener orangnya tapi kayak mungkin bermaksud baik demi aku. Tapi kayak aku yang udah apa sih? tapi gini, ya maksud baik pun masuk dalam jerat iblis kan. Benar. Cuma sekarang kan lu udah Kristen. Iya. Lu udah benar-benar berusaha bertobat, menjalani dan jangan lagi ulang. Ya minta pengampunan sama Tuhan.
Kalau masalah jodoh, ya mudah-mudahan segera. Tapi hal yang harus kamu bereskan itu adalah kaitan. Selain nama Koko siapa lagi? Yang tadi sama orang tua seperti itu ya. Terus ada 3 orang sih, 2 laki 1 perempuan. Ya, yang 2 laki ini kayaknya pernah, bukan dari kata-kata sih, perbuatannya benar-benar nyakitin kamu, benar-benar ibu yang kayak dikerjain lah kamu gitu. Kalau 1 perempuan ini dulu pernah masalahnya agak ribut. Itu aja sih yang aku lihat. Ingat-ingat, kalau kamu nggak ingat ya kamu doa aja sama Tuhan. Kalau masalah kita udah melepaskan pengampunan, yang kamu bilang aku udah ampun itu kok. Kadang-kadang. Oh, bapak tuh aku ada. Orang tua bukan? Iya emang. Tadi aku pikir uncle-mu, bukan ya? Ini bukan. Soalnya dulu lumayan akrab ya. Oh, bukan. Kalau uncle enggak. Ini aku adanya Kayak aku lumayan kepada. sering komunikasi. Bukan. Aku ada yang papanya mantan. Tapi nggak akrab. Enggak. Ini bukan papanya mantanku. Karena aku nggak direstui sama dia, terus habis gitu ngomongnya enggak sis. Kayak dia bilang kayak Agak gendut. Agak berisi gitu badannya. Bukan yang gembrot, gombloh gitu nggak? perutnya besar, kacamata, botak, Iya. botak, Iya. kacamata, Tapi botak. nggak terlalu tinggi juga. Tinggi sih. Sama Michael gitu kan? Emang tinggi dia? Iya. Iya. Wih segitu berarti. Maksudnya Iya. bukan kan tinggi gitu. Emang lebih tinggi daripada dia? Iya 180 kok. Oh, pantesan kamu juga bilang si X ini nggak tinggi. Karena kan menurutku Karena aku bilang dia. tinggi. Kalau sedih ya menurutku ya lepas aja gitu. Itu aku masih ada mungkin, tapi aku maafin juga sih, udah aku sebut sih. Iya kita tuh gini. Kacamata botak. Tapi kita tuh melepaskan pengampunan karena pikiran kita kan sebenarnya. Gimana sih? Pikiran kita udah lepasin pengampunan. Tapi hati kita belum. Oh ya? Aku pernikahan sama Michael, aku tuh lepasin pengampunan tuh justru kayak benar-benar deket aku terima karunia itu ya. Benar-benar waktu udah digonjang ganjing ya. Aku melepaskan luka batin sekaligus aku mengampuninya. Ya Allah rencana gila ini cinta mami banget. Ya. Jadi kita kayak kalau dia menggila selalu ngalah gitu kan. Itu udah jadi kebaikan. Jadi aku menurutku kamu yang ngelukain aku gitu. Sista juga ngerasa begitu. Ya, aku bersama sama dia tetap nggak bercerai. Tapi dalam pernikahan itu paham. Hah? Kan kalau kamu nggak bercerai sebelum nikah kamu udah mengampuni. Maafin orangnya hari baru. Iya. Tiap bulan berantem udah balik maafin dong. Ternyata hatinya belum mau. Dan waktu itu aku langsung bilang ke dia, yang waktu aku bener-bener tuh aku udah mau berserah deh, udah capek deh ya. Waktu itu seperti kesukaan dan aku udah tahu. Oh gitu. Terus aku tuh doa sama Tuhan nih, kalau gini terus anakku gimana gitu. Aku lepasin luka batin, aku bilang melepaskan pengampunan untuk aku. Dan aku juga minta maaf ya, aku sadar lah, aku juga ada istri kerasnya kayak aku gini. Ya dia bertahan juga udah alhamdulillah udah hebat kan. Nah, aku lepaskan pengampunan dan aku juga minta pengampunan dia juga lepasin pengampunan. Jadi baru harus kayak gitu ya. Tapi kalau kamu nggak bisa ketemu orang yang ngomong, kamu doa ke Tuhan. Kayak kemarin mbak yang di sini buka batin astagfirullah dari kecil kan, baru berusaha lepasin pengampunan. Tadi pagi dia bilang, tadi pagi saya ikutin doa yang Cici soalnya aku ajarin dia, dan dia bilang hati saya terus sakit. Ya itu. Jadi kan kamu tuh mau melepaskan pengampunan, pasti kan sama kayak orang penyembuhan luka batin. Reperti penyembuhan luka batin yang kita bantu doa ya. Pertama orangnya harus mau. Yang kedua, dia tuh pasti ngerasain sakit. Barang kamu lupa nih, kok nggak mau sakit kan? Dia sampai bilang dadanya sesek banget, kayak ada pisau gitu. Tapi itu harus dilepaskan. Ya mungkin itu yang juga yang kamu maksudnya, setiap aku ngomong aku begini aku nangis. Berarti masih luka Masih ya? marah. Kamu tuh ngerasa nggak adil. Kamu tuh nggak adil. Iya. Kamu tuh nggak sayang. Sayang sih, tapi ya kayak nyakitin. Yes. Ibunya anaknya kan kakinya kan sensitif apa harus pakai sabun khusus apa pakai magani atau yang mana? Kalau benar-benar untuk masalah kulitnya magani aja. Tapi kalau untuk mau dipakai daily-nya biar Nggak apa-apa ya? ini sama. Ini bukan sih. Iya. Nah, ya. Ini orang nggak licik. Nggak licik. Aku pernah nyumpain dia sis. Ya kalau kamu ada yang pernah nyumpain orang, kamu doa sama Tuhan. Seandainya ada kata-kata yang salah saya ucapkan, yang
apa ya, Itu aku udah emosi banget. ya minta Tuhan mengampuni. Kita juga ya, Ada. sebenarnya kita nggak boleh mendoakan yang buruk sih. Iya sih, aku tahu kayak Cuman kita manusia kan kadang-kadang ada. wah itu sih di luar kayak aduh ya ampun dah. Tapi ya gimana ya, sebenarnya aku sudah mengikhlaskan dan mengampuni sih sis, tapi mungkin hati ini mungkin yang Hatinya belum 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 dan tapi memang si bapak ini yang pendeta ini juga dia juga bilang Florence ini bukan instan atau gimana ya. Oh iya dong. Jadi ini sesuatu hal yang kamu harus maintain terus menerus, sama aja kayak kamu mau tumbuhin binatang apa tumbuhan kan kita harus rawat apa semuanya disiramin terus tiap hari gitu. Dan maksudnya aku sih juga berusaha kayak terus-terusan dekat ngomong sama Tuhan apa segala macam. Intinya ya aku cuma kayak hari ini tuh udah yang kayak lebih pasrah aja gitu loh. Kalau udah lagi kayak apa yang aku merasa ini aku udah nggak mampu, pasrah aja. Udah kayak Tuhan yang ini aku udah nggak bukan dari kontrolku lagi nih gitu. Jadi aku terserah Tuhan aja. Terus sama kokoku juga aku tuh terus ngomongin diriku sih gitu, kayak aku merasa tulus aja lah jadi orang, sekalipun dia nggak balas dulu. Banyak loh orang lain yang udah ngebales aku sih gitu. Dan itu aku kerasa banget sih, maksudnya kayak nggak ada celah lagi buat aku bilang aku begini itu karena perlindungan Tuhan dan kayak dijagain gitu. Jadi bener-bener aduh Tuhan tuh baik banget gitu. Kalau dulu aku terus-terusan komplain, tanya kenapa, tanya kayak nggak adil, kayak ngeliat temen tuh yang kayak dia lebih bangke dari gua, tapi kenapa lu bisa dapetin laki yang baik? Padahal gua tuh nggak bangke jadi orang, tapi kok nggak dikasih. Ya ada rasa jealous di hati. Harus diubah ya. Tapi hari ini juga udah kayak oh itu karena mungkin karena baiknya dari dulu gitu. Aku sekarang tuh udah kayak Dia jalan hidup orang kan. iya lebih kayak gitu sih gitu. Terus ini juga aku juga lagi ada sakit miom kan sis. Terus pas gitu aku udah ketakutan juga karena ini juga yang aku suka Tapi kayak minumnya kan nggak betul. iya 5 cm. Tapi aku juga ada ketakutan Orang terus stresmu tinggi kayak gitu. masa aku ada ketakutan kayak terus-terusan mengarah kanker terus gitu loh sis, gimana ya? Enggak. Itu karena hormonalmu aja. Bukan, sana sini kan mami kan meninggal karena cancer, cancer. Orang mamimu kepahitannya banyak. Orang cancer tuh asal mulanya karena kepahitan. Mami tuh kepahitan sama papi juga kepahitan banget. Iya. Makanya Ya nelan hati ya. kadang-kadang ngomong tuh yang keluar tuh nggak bisa yang enak kedengerannya gara-gara kepahitan hatinya dia. Ya kamu nggak pernah ya hal-hal kayak gitu. Karena kamu makin takut, makin stres ya, hormon Nanti itu makin bisa terganggu, justru makin yang enggak. Sekarang kamu kan juga bukannya nggak ruwet juga, berusaha tenang aja. Ya benar-benar harus lepasin kepahitan yang amarah, harus kamu kontrol juga. Sama Tuhan. Tuhan ambil nih semua kepahitan saya. Bilang gitu. Ya, dan tolong saya agar saya mampu mengampuni. Saya mau lepas dan mengampuni. Kalau selama ini saya pikir saya sudah mengampuni, tapi kata belum, Tuhan tolong saya. Tuhan bukakan hati saya. Kadang-kadang suami udah buka hati, ya menurut gue. Tapi di mata Tuhan nggak, pemulihan luka batin itu. Aku membantu orang pemulihan luka batin itu. Kok dia belum punya? Bedanya adalah orang terus. Pada saat kapan kita tahu kalau kita itu udah selesai dari luka batin sih? Rasanya beda. Nanti abis ini kan kamu dari aku yang dari aku bantu nyicil dong. Nanti dia kan bisa rasain ada kok. Walaupun bukan 100%. Dan kamu harus terus berproses. Nanti benar-benar hatimu tuh tenang aja, damai. Tapi waktu itu udah pernah kayak begitu juga sih. Tapi ternyata Siska bilang belum. Iya betul. Tapi waktu itu udah belum juga sih. Berapa Apa? lama? Iya, April kan ya. Aku kayaknya aku mati bulan lalu sih. Jadi waktu April itu memang ada satu titik balik di mana kamu menyadari bahwa ya semua tuh terserah Tuhan ya, bukan terserah. Kayak aku tuh udah berusaha, cukupnya belum. Berarti emang hidupku ini dibutuhkan Tuhan ya Tuhan. Jadi aku berserah aja. Itu satu titik balik pertumbuhan iman. Kamu rasa tenang. Tapi kenapa dibuat ada sedikit goncangan lagi? Namanya iman kita tuh nggak satu level.
sekarang atau hati nggak tenang lagi supaya kamu lebih deketin diri. Dan Tuhan akan buka itu perlahan-lahan. Waktu itu memang sudah ada yang lepas ya. Salah satunya adalah dendammu ke seseorang, cowok sih. Waktu itu udah lepas. Kayak benar-benar kamu tuh ngerasa kayak lu nih yang kayaknya sama cowok yang dekat pacaran juga, lu nih yang bikin hidup gue begini gitu. Ya itu udah lepas. Tapi yang lainnya kan masih banyak sebelum. Karena kalau kita kemudian luka batin itu yang nggak bisa langsung sekali doa jebret hilang. Kamu yang berproses. Ya kamu yang harus doain terus. Tuhan pulihkan hati. Apapun yang buruk yang ada dalam itu kan angkat. Setelah luka batinmu dipulihkan, kamu pun sudah misalnya pulih nih. Dari bobomu udah lama nggak bermasalah dan sebagainya. Besok ketemu bobomu lagi. Iya, ditimpa lagi terus gimana caranya? Kan ngecek lagi. Terus gimana Ya, doa caranya terus. sih? Kalau aku gitu tiap hari yang mendoakan Tuhan yang negatif Tuhan ambil dari aku. Setiap kali kadang kan depan sama Michael kan, atau sama siapa gitu, aku doa Tuhan jangan biarin aku dapat tenang, jangan biarin aku dapat merasa tenangkan aku. Jadi dari awal mulai kamu dikasih lagi langsung obatin. Emang luka batin itu penyembuhannya bisa dengan doa aja. Tapi mampu tuh. Jadi supaya nggak jadi pahit lagi bisa. Bisa. Kita kan sudah lebih punya kesadaran rohani. Ya tapi memang kitanya juga harus bisa berpikir positif dan link saat kita lagi mau marah kita ingetin diri kita, aku kan kerasnya luar biasa, marahnya juga gampang banget. Tapi sekarang udah jauh banget ya karena aku ingetin diriku terus. Kalau kita mau ikutin marahku tiap hari aku mau jadi bom, terlalu banyak kamu harap di dunia ini. Saya pengen marah gitu. Jadi ya makasih. Waktu itu ada yang aku bantu benar luka batinnya sampai fobianya dia juga hilang. Ya Tuhan benar-benar tolong dia. Dia ketemu lagi sama mamanya bikin dia luka batin. Dia hampir luka lagi, cuma dia ingetin dirinya. Nggak bisa nih, aku harus jaga hatiku yang sekarang ini. Ya kalau emang itu toksik kita kan udah bisa bedain. Itu toksik aku terus. Jadi itu kita yang berproses terus. Iman itu kan nggak bisa cuma sekali. Oh aku percaya Tuhan dan itu. Kita kan harus melewati semua kan. Ya. Terus bapak itu juga bilang, ini iblis nih terus ngarahin kamu untuk supaya kamu bisa sampai bunuh diri. Ada ngarahin waktu itu dia supaya kamu kayak merasa bersalah sehingga kamu ujung-ujungnya nanti pengen bunuh diri gitu dia. Tapi belum sampai depresi. Baru lebih gampang kesel aja, gampang gitu. Nanti kan lama-lama dari situ kan kalau makin kamu ini kan error ya, orang endingnya stres pasti kan depresi. Cuman ya karena kamu masih doa aja sih. Selama ini kamu masih berdoa juga. Minta pertolongan Tuhan. Walau doanya kadang banyak nuntutnya, banyak nanyanya, lupa berserahnya. Itu kan doa kita semua ya, dan dulu kayak gitu juga. Gimana apa katanya dia? Mau kan ya? Mau banyak. Itu kan kita mau beli ruko. Ruko itu kebetulan kayaknya orangnya kegade di BPM Lestari gitu. Kita nawar kan, dia tuh nggak mau turunin harga, gaya dia balikin DP. Ya udah, aku bilang ya udah balikin aja DP-nya. Tapi aku bilang gini, kalau diterima penawaran kita, kabarin aja gitu. Karena itu dah hidup berserah sama Tuhan ya. Aku baru paham. Sebelumnya aku tuh gini, setelah aku misalnya lihat tempat tuh James, kalau dibilang ya emang Tuhan yang mau di sini gitu. Aku tuh bakal ngotot gimana caranya. Terus selisih 100 juta udah bayar aja pasti gitu kan. Tapi kemarin tuh entah kenapa tuh hatiku tuh kayak nggak mau selisih 100 juta nggak mau bayar gitu. Terus dia semaker kan nanya aku kan gimana nih nawar lagi nggak lah biarin aja gitu kan. Dan aku tuh di hatiku tuh kayak yakin gini loh, kalau Tuhan bilang tempat itu tuh memang buatku, sama lah kayak jodoh ya. Tuhan bilang dia buatku, pasti aku nggak usah effort juga akan sampai ke tangan. Jadi aku punya keyakinan itu, aku nggak nambahin sama sekali. Dan aku bilang gini, Tuhan tuh maha mengubah hati manusia. Ngomong itu sama Michael. Kita mungkin cara kita cuma kita bisa naikin tawaran, tapi kenapa hatiku bilang enggak gitu? Mungkin Tuhan mau aku bersabar. Ini ujian sabaran. Ini nggak ada kesabaran soalnya di dalam sini. Maksud sih, berarti aku lebih nggak, berarti kamu sama aku lebih nggak sabaran kamu ya, sis? Banget. Aku dulu nggak sabaran. Tanya Michael nih. Pokoknya parah nih, aku nggak sabaran. Makanya sekarang aku udah berproses. Terus aku tuh bilang gini, ya mungkin Tuhan lagi uji kesabaranku dan Tuhan uji keimananku. Aku mau menyerahkan ke Tuhan nggak? Atau aku mau effort dengan caraku, yaitu aku nawar cepet, ya aku iyain cepet tiongnya itu.
atau memang aku tunggu benar-benar kalau Tuhan bilang itu buatku maka itu akan sampai di tangan. Akhirnya ya mereka dia balikin DP, bilang ya udah biarin aja, nggak usah nawar. Aku bilang itu, dan aku bilang kalau itu memang punya kita, Tuhan mau kita di situ, gimana caranya akan sampai ke tangan kita. Dan emang benar kemarin tuh dia tadi pagi ya Pia, dia emang hubungi lagi. Jangan ngejar. Yes. Makanya kadang-kadang ketika di poin kita udah kayak ya udah terserah Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini jodohku, Tuhan bilang ini buat aku, pasti sampai ke tanganku. Ya bukan kita yang ngejar lagi, dia yang menghubungi. Aku cuma bilang kalau memang mau dilepasin di harga penawaran kita, silakan hubungi kita lagi. Tapi kalau emang bapak nggak mau, mereka nggak mau ya udah gitu. Terus jadi ini deal loh. Dia tadi dia kesini Ya maksudnya dia kasih tahu udah diterima. Jadi kita tinggal kan harus proses. Yang penting kan penawarannya udah oke. Udah diterima. Udah ketemu. Memang banyak yang ngelihat tempat itu tuh banyak. Aku bilang memang itu banyak yang ngelihat tempat itu. Tapi kan orang nggak semudah itu beli. Biarpun dia bilang appraisalnya segini, appraisalnya segitu. Ya terserah lo appraisalnya berapa. Dan orang mau nggak beli kan gitu aja. Waktu kita lagi lihat tempat itu, dia ngomong gitu sih, ini soalnya appraisalnya segini Pak. Jadi ini udah diturunin harganya. Aku bilang ya terserah sih Pak, appraisalnya berapa, orang ada duit itu aja masalah. Iya. Orang mau bayar nggak? Iya, orang bisa nilai tinggi. Aku juga menilai tuh mobil aku ini, aku bilang minta 500 juta, ada yang mau beli, nggak ada juga yang mau beli. Itu appraisal gua karena bekas gua. Iya. Kita kan bebas aja. Boleh aja, tapi ada yang mau beli. Ya pokoknya. Ya sama kayak jodoh, kayak yang kita bahas ya. Ketika kamu udah mulai berserah, ya Tuhan akan buka pelan-pelan satu-satu gitu. Mungkin nggak langsung, karena ketika aku berpikir kayak gitu juga orang tuh nggak langsung instan hubungin aku. Malah DP ku dibalikin dulu. Yang dari kita nggak mau nambah duit, tuh DP kita dibalikin, ya udah gitu kan. Dan setelah DP dibalikin juga ada berapa hari ya dia. Di titik aku yang udah benar-benar gimana sih kalau itu memang punya aku. Ya udah. Kalau nggak Tuhan pasti akan sediakan tempat lain. Sama aja kayak gitu. Tapi ya supaya hidupmu lebih ringan dan pintu berkat itu lebih cepat terbuka. Memang koneksi kita sama Tuhan itu kan lewat hati. Ya. Kita tuh rasain kedamaian, kehadiran Tuhan tuh bukan di pikiran kita, di hati kita. Makanya saat kita doa, kita tersentuh kan hati kita yang ngerasain damai sejahteranya, sedihnya, kayak gitu. Ya, makanya setiap orang tuh sebenarnya wajib memulihkan hati. Kayak kamu dari jadi tinggalin orang tua aja pedihnya masih sampai sekarang. Rasa nggak terima kan masih ada sampai sekarang. Kenapa secepat itu? Kenapa rasanya belum bisa buat apa-apa kalau udah ditinggalin, kayak gitu. Ya Sudah jauh lebih better tapi tetap masih walaupun itu kayaknya kalau yang awal sih lebih parah sih sis. Mungkin semuanya. Aku ditinggal papi juga udah stres dan benar-benar itu juga titik balik ya, benar-benar stres lah, udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Penyesalan juga banyak gitu kan. Tapi ya sekarang ya papi dari tempat yang baik. Aku dan dikasih tahu, maksudnya Tuhan kasih dia punya papi pulang ke tempat yang baik. Umur bukan punya kita, umur kita aja kita nggak tahu ya kan. Namanya kematian. Iya, aku cuma bisa berdoa aja kan. Kalau kasih pengampunan untuk dirimu juga. Ada rasa bersalah yang gede itu berarti kamu tuh melukai dirimu juga. Gak ada sih itu gimana. Memang ada cowok yang pakai kacamata itu, ada sih dia mencoba kayak nutup, selain dia doa guru itu ya, tapi dia coba ke 3 orang pintar buat benar-benar nutup jodohmu. Iya? Ya, kayak foto. Oh ya? Ih, jahat banget sih. Iya, karena segitu dendamnya manusia, makanya aku pernah bilang juga sama orang-orang, kalau bisa kita jangan buat orang tuh sampai ngedoain kita dulu. Sis, kalau aku minta maaf sama dia nggak mau maafin gimana? Ya terserah dia. Tapi aku sudah Yang penting kita minta ini. maaf. Yes. Yang sebelumnya kita bilang ke Tuhan, saya sudah meminta pengampunan ke dia, kita minta maaf ke dia. Ya Tuhan saja yang gerakkan hatinya dia. Dan ya saya juga mohon ampun ke Tuhan. Ya kira dia nggak mungkin Susah sih emang, tapi ngomong jahat nggak ya? mengingat dia kalau ngomong tuh kayak aduh Tuhan. Aku minta maaf ya kalau benar-benar. dalam hubungan kita mungkin aku pernah nyakitin kamu, aku pernah nyinggung kamu. Ya aku minta maaf. Karena itu memang kayaknya bagi aku tuh kayak ada itu luka, jadi aku tuh kayak udah tutup buku tuh udah kayak giniin gitu lah sis. Aku nggak mau tak-atik yang memang bagian aku tuh kayak nggak mau. Tapi itu salah satu untuk kamu lepasin ego kamu ya. Aku nggak apa-apa sih minta maaf. Makanya Tuhan suruh kamu minta maaf. Apapun reaksinya dia, ya udah. Yang penting you do your job, kamu lakukan tugasmu untuk minta maaf. Karena itu Tuhan mau ya sih.
Aku bilang ke Otak kan, aku udah mau ngomong nih, katanya mau ketemu Siska, ketemu aja dulu. Oh gitu ya, iyalah nanti kalau Siska ini terus ngomong lagi aneh dong. Oh gitu, iya udah. Tapi ngomongnya nggak usah ya gara-gara aku gini, nggak usah ya bilang aja Enggak, kalau aku pernah enggak. nyakitin kamu Iya, iya. dalam hubungan kita maafin sih. Udah gitu dong. Ya aku harap ya kita sama-sama baik-baik aja lah. Kayak gitu. Ya basa-basi kayak gitu lah. Ya, benar juga yang Iya. terbaik buat kamu kan aku bisa ngomong kayak gitu juga boleh kan? Iya. Ya, tapi memang aku udah doain dia sih Kalau dia sebenarnya. ngomong yang Cuma mungkin makanya hatinya ya. gini gitu, ya gue minta maaf ya, sorry, dan gitu. Gak usah kamu timpali lagi. Ya kalau dia masih dengan dendam amarahnya, sekarang itu sudah menjadi urusan dia dengan Tuhan. Kalau aku udah maafin dia. Kalau kamu udah minta maaf dan kamu minta pengampunan sama Tuhan. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar kan nyakitin hati orang. Mungkin kita lagi ngobrol-ngobrol gini terus gue bercanda, gini, kamu tuh kepahitan, sakit hati kan kita nggak tahu. Ya, buku emang susah sih kalau dengan orang terdekat antara sayang sama gedek tuh kadang-kadang memang balap-balapan. Siapa ya 3 orang yang itu ya? Ya kalau kamu nggak ketemu manusianya, doain aja. Siapapun pokoknya membuat kepahitan dengan diri saya, aku kan, ya saya mau lepasin kepahitan itu. Saya lepaskan pengampunan untuk semuanya. Bisa diglobalin gitu. Bisa. Kalau kamu ingat, boleh kamu sebut namanya. Kalau nggak, ya lepasin pengampunan untuk semuanya. Aku aja nggak ingat loh. Waktu aku penyembuhan luka batin itu ya, Cing. Aku doa. Si itu kan dulu waktu SMP gaya banget tuh orang. Dia SMA apa SMP lupa gue. Aku pokoknya baru masuk SMP, dia SMA berarti. Dia beli sepatu kan harus yang paling bagus. Sepatu dia kan juta-juta gitu kan yang mahal-mahal lah waktu itu di Atlas Food yang di sini. Terus aku tuh kan kasihan lihat mamiku tuh beliin di sepatu mahal-mahal. Kalau aku ikut beli yang mahal lagi kan kasihan mami. Aku tuh beli yang biasa merek itu, merek juga, tapi kan nggak sesuai keinginan sebetulnya. Banyak sepatu lain yang lebih keren gitu. Itu ternyata jadi luka batinku. Karena nahan. Karena aku kok ngalah. Padahal gue yang kalah kan, mamiku nggak suruh ngalah. Aku yang mengalahkan diriku, tapi itu terluka buat aku. Jadi kamu nelen kan? Iya. Nelen kayak. Yes. Kayak ya udah kasihan mami. Itu luka batin. Jadi kadang-kadang tuh susah dicerna luka batin kita ini karena apa? Di orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang luka batinnya cuma karena dibentak orang tuanya, padahal cuma kejadian 2-3 kali itu udah terluka. Selembut salju mungkin hatinya. Yes. Ya, kayak sama kubumu juga kalau kita bilangnya apa sih kepahitan si kuku orang dia dimanja mami. Kayak kemarin ada cowok yang kesini, istrinya tuh udah kesurupan tuh di sini. Dari kecil luka batin kan. Dia bilang apa sih luka batinnya dia? Orang dari kecil dimanja, pegang sama bapaknya juga nggak pernah, maksudnya dipukul nggak pernah, dengar kata bentaan pun nggak pernah. Tapi kalau luka batin, kesepian kan? Kosong. Anak itu kan bener-bener harus kita tuh hadir ya untuk anak ya. Ya kita sama-sama kerja, tapi kan kita punya waktu untuk family time. Anak kita peluk lah, kita ajak bicara. Nah itu tuh dia nggak datang. Dia orang tuanya sibuk-sibuk sendiri. Ya sampai gedenya kosong. Ketemu sama satu orang satu orang pacar lah gitu ya, bukan perempuan juga. Tapi orang ini tuh kayak ngajak dia tuh yoga, meditasi, energi ini, energi itu. Ada pegangan-pegangannya. Sehingga di badan dia jadi banyak gitu. Kayak kamu misalnya udah bingung ya, kamu nyarinya tarot. Nah dia tuh nyari sosok ini. Dan tiba-tiba aja orang itu meninggal. Jadi ya apa dia tuh kayak kehilangan pegangan gitu. Dari situ mulai makin parah. Mana dikasih benda-benda kayak cincin apa gitu. Mama kan dulu juga ada tuh dikasih sama orang pinter beberapa. Ada kasih di rumah, ya di buku ada yang ditaruh. Kayak kertas ada, kertas kuning mantra, terus ada kayak batu kecil. Kalau kamu nggak tahu ya doain aja. Kalau waktunya ketemu. Apiku juga dulu belum tuh terima aja dari orang. Kasih dia sini. Terakhir aku hancurin cincinnya papa. Dari sini kacau. Kadang-kadang orang-orang tua kita kan gitu ya. Ketemu mungkin temennya yang ini dikasih. Ini buat untuk dulu laris nih. Sini kan dia karena dia pegang. Ya, sekarang kita udah ngerti ya pinter-pinter lah kalau ada orang yang mau kasih kita kayak gitu. Jangan mau gitu. Kukumu tuh juga sebenarnya kehilangannya gede. Rasa kehilangannya besar. Kehilangannya sama siapa? Orang tua. Dia nggak siap, terutama kehilangan mama ya. Dia benar-benar nggak siap. Ya dia namanya banget. Dia tuh merasa kayak gimana cara dunianya runtuh.
supaya dia kan sudah bertobat ya Sis, ya. Sebenarnya kan sudah benar-benar kayak mau apa-apa Tuhan banget gitu ya. Banyak orang kayak gitu tapi dia Tapi masih kok- belum ngerti hatinya. Iya, tapi kok aku kalau ngomong tuh jadi gini loh. Kadang kan ada orang yang Kristen, kita nggak usah ngomong ayo, kita bisa ngeliat lah ini orang Kristen ya. Karena kelihatan dari tindakan dia penuh kasih dan segala macam. Nah, lu semakin dekat sama Tuhan, tapi kok lu semakin baper, semakin gampang tersinggung, tapi kok lu juga galak, gitu-gitu loh. Iya. Jadi aku kayak ada perlawanan juga sama dia. Percuma lu suruh gua ke gereja, ngocehin gua suruh ke gereja, Emang tapi lu gereja mana? sendiri kayak gitu. Alhamdulillah Di mana tuh? yang di sebelumnya. Oh iya. Iya iya iya. Siska ini bukan Katolik dulu ya? Yes. Ikut Rob. Oh, Biar anak-anak ada bis gereja juga kan. Oh, Kristen. Sekarang sih Oh, jadi si ya banyak orang Kristen sudah Kristen tapi kenal dirinya beresin hatinya. Banyak banget ya kalau kesini kan semua orang itu masalahnya di keimanannya dari situ. Nggak sadar masih punya kepahitan. Apalagi kalau orang Kristen pokoknya kita mengampuni, kita kasih, ada blow on, mengampuni kasih tapi dirinya dibiarin sakit itu. kepahitan jadi. Kepahitan. Ya kubu kan dia berusaha dalam Tuhan. Tapi semakin kita berusaha dalam Tuhan dan tahu dan dia sudah semakin tinggi. Jadi dia digoda dari amarahnya. Amarahnya kenapa ini bisa goda dari kepahitan? Makanya itu kita sebelum melayani, ya Tuhan, olahnya nih pokoknya bersihin Tuhan tuh, dari kepahitan amarah. Dan ini lo sering dia bilang sampai doa pelepasan lah. Doa Deket pelepasan banget sih, sama- tergantung yang ngedoain. Iya sih. Kalau kita doa pelepasan sendiri, hati kita nggak benar-benar buka ke Tuhan ya lambat Iya. prosesnya. Makanya kalau dalam pelayanan ini, aku tuh sebenarnya hanya buka jalan. Ya kamunya tetap harus berproses. Iya. Karena kan kembali lagi kita. Ngomongkan ke Tuhan kan sendiri-sendiri. Iya. Mau kamu pakai pendeta siapa aja, ya pendeta itu juga punya urusan ini dengan dia. Iya. Karena kan jalannya gimana ya? Kamu kan cuma kayak dikasih tahu lewat Tuhan gitu ya. Kalau aku merasa sih seperti itu aja. Aku bilang gini lagi kan. Nanti lo udah dikasih tahu udah minta maaf, nggak instan ya? Ya iya tuh. Gue udah gitu. Ya nggak kayak gitulah, gue gila lo, gue bilang gitu. Gue udah nggak kayak gitu lagi. Maksudnya nggak akan menagih gitu loh. Iya, iya. Aku tidak akan menagih dengan ini tuh gitu loh. Dengan kayak nanti lu udah minta maaf, lu tagih lagi sama Tuhan. Tuhan gue udah minta maaf nih, mestinya udah kelar dong, bilang gitu. Enggak, Dia berproses nggak kayak akan ku tagih lah gitu loh. Semua kayak I do the best gitu, tinggal Tuhan yang tahu lah. aku aja sebelum melayani dia bertahun ada waktu panjang juga berproses hampir setahun berproses dulu. Udah berproses kok berarti kok penumbuhan iman lagi. Nunggu apa? Penumbuhan iman. Oh, Tapi suka batin tuh lepas kan itu hanya baru jadi tanah yang subur di hati kita untuk ditanamin biji iman kan. Gimana cara biar biji ini tumbuh? Ya terus dekatkan diri ke Tuhan. Ya biarin kita berlokal lagi. Manusia itu masalahnya di hatinya sih sebetulnya. Dan banyak yang nggak sadar kalau hati kita ini yang membuat kita jadi banyak dosa. Kita menyimpan kekhawatiran, ketakutan, kayak kita bahkan ngotot dengan doa-doa kita ke Tuhan, itu juga bahaya. Dulu ada anak dia tuh kesini kemarin mau cerai sama suaminya, dan ya memang jawaban dari Tuhan suruh dia cerai. Oh ya? Karena suaminya suka kedukun, gila-gila, dan dia udah tahu dari pacaran. Dan itu bukan jodohnya dia, Tapi bangsa. dia memaksa, doanya ngotot sekali sama Tuhan dulu. Dia kan ada persekutuan doa dulu. Aku tahu orang Katolik ya. Ya ngotot sama Tuhan. Kalau nggak sama Tuhan, aku mau dia jadi jodoh. Kalau nggak sama dia Tuhan, aku nggak mau. Pokoknya aku ini kan udah rajin doa. Aku rajin mencari engkau. Pasti engkau berikan dia jadi jodoh. Terus saya bilang, kamu doa begitu? Iya sih, itu doa hampir setahun dia doakan. Dan aku bilang, kamu tuh doa tuh harusnya bilang apa? Yang terbaik menurut Tuhan. Jodoh, ya Tuhan kalau memang ini baik untuk saya Tuhan dekatkan. Jauh, kalau jahat Tuhan jauhkan. Kalau emang kita dibuat putus ya udah gitu kan. Iya. Nah dia kan ngotot nih, mau main gitu. Terus dia nanya gini, kenapa Tuhan kabulkan? Karena satu yang Tuhan nggak mau kita dalam hidup itu kehilangan iman. Kalau saat itu Tuhan tidak kabulkan dia jadi jodohmu, lu masih mau nggak kita setelah? Dia nggak mau sih ngambek sama Tuhan. Itu kamu tahu jawaban. Karena Tuhan nggak mau kamu ngambek. Dikasih, dikabulkan kamu. Ya tapi apa yang harus kamu hadapi sekarang. Ya suami kesetanan yang kamu hadapi tuh. Makanya kalau doa, ya ke depannya kan kamu juga pasti tetap sih kita harus meminta ke Tuhan ya. Tuhan kalau emang saya ada jodoh, dekatkan. Tapi biar itu jodoh itu Tuhan yang jadikan untuk saya. Jodoh yang terbaik dari Tuhan. Kalau Tuhan
ya udah yang terbaik, yang klop aja gitu. Tapi bukan berarti nggak ada masalah ya, kayak aku sama Michael ya nikah emang karena jodoh dari Tuhan, tapi masalah ada kan, ada loh, tapi masalah ada gitu. Tapi nggak separah yang ini, yang benar-benar laki ini terlalu gila gitu, yang hobi kedukun, yang istrinya disuruh kerja sampai KDRT juga, pokoknya udah combo gitu loh. Itu tuh biasanya karena memang banyak kejadian kayak itu karena maksa Tuhan. Ya Tuhan juga mau kasih tahu, aku ini dengerin ya doa kamu, tapi kamu kan nggak tahu yang terbaik buat kamu sebetulnya. Ketika aku kasih ke kamu, kan berarti doamu itu yang terbaik buat kamu, tapi buat kamu belajar juga. Makanya aku juga sering bilang ke orang-orang dalam hidup kita ini sebenarnya apapun itu tuh kita kok yang buat sendiri. Kita yang pilih. Iya, kita yang pilih. Emang ada yang Tuhan arahin kita, tapi kalau kita bandel, makanya kita dikasih free will kan. Iya. Dari pagi dia dari jam 7 pagi dia yang punya toko, kita yang numpang. Kan gitu. Saking rajinnya, dia lebih rajin. Mau pindah nih. Pindah kemana sih? Sanur. Jadi jauh dong. Ih, dekat rumah aku dong. Rumahmu di mana? Bukan daerah juga. Bukan. Jauh-jauh dari aku. Banyak rumah. Biar aku iklan kayak di sana. Gitu. Sis, misalnya kalau misalnya ada yang pengen konsul juga sama kamu tapi dia Buddhis, Aku itu dia Buddhis. Aku itu mau apa sih? Kalau cuma Kristen, yang ini juga banyak masalah. nggak apa-apa. Iya, kayaknya. Cenderung. Bisa. Programnya di itu tadi, lihatnya di pernah kamu coba